Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isra Agustia dengan NIM 2202118. Saya Mulia Sisma dengan NIM 2202114. Perkenalkan, saya Kaisya Naswatul Humaira dengan NIM 2202108. Kami dari Kelompok 6 ingin menampilkan tugas ujian tengah semester dengan judul Lingkungan Belajar Partisipatif. Dosen pengampu Ibu Lina Amelia MPD. Berikut videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan belajar partisipasif. Lingkungan belajar ini merupakan pendekatan yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nah, pada tahap perencanaan, peserta didik berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan yang ada dan masalah yang ada. Lalu yang kedua, pelaksanaan, di mana interaksi yang terbuka antara peserta didik dan sumber belajar menjadi elemen penting untuk terjadinya suasana yang kondusif. Lalu yang ketiga, tahap evaluasi, memberikan kesempatan untuk memahami kemampuan mereka sekaligus menjadi pemasukan penting dalam program di masa yang akan datang. Selanjutnya ada prinsip-prinsip utama belajar partisipasif. Ada 4 teman-teman. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan belajar, learning needs based. Yang kedua, berorientasi pada tujuan belajar, yaitu learning goals and objective orients. Lalu yang ketiga, berpusat pada peserta belajar, yaitu learning centered. Dan yang keempat, belajar berdasarkan pengalaman, experimental learning. Baik, selanjutnya itu ada strategi pengembangan lingkungan belajar partisipatif. Nah, jadi strategi lingkungan belajar partisipatif dalam perencanaan berbasis data. Nah, perencanaan berbasis data ini merupakan perencanaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, program pendidikan, lembaga pendidikan maupun pemerintahan daerah yang didasarkan pada data rapor pendidikan. Rapor pendidikan ialah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Nah, kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi. Dalam konteks perencanaan berbasis data ini, satuan pendidikan dan dinas pendidikan daerah dapat melakukan transformasi pendidikan dalam kerangka merdeka belajar. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari kegiatan belajar partisipatif. Kegiatan belajar partisipatif ini melibatkan peran pendidik sebagai fasilitator. Peserta didik aktif berinteraksi, belajar berdasarkan pengalaman, bekerja sama dalam kelompok, dan bertanggung jawab atas proses belajar. Penilaian dilakukan secara kolaboratif untuk mendukung pemahaman dan pengembangan keterampilan siswa. Selanjutnya ialah peran orang tua dalam kegiatan belajar partisipatif. Dalam kegiatan belajar partisipatif, orang tua berperan sebagai pendukung kegiatan belajar di rumah yang harus aktif berkomunikasi dengan anak dan guru dan terlibat dalam aktivitas sekolah serta mendukung pengambilan keputusan pendidikan. Baik teman-teman, pada hari ini kami akan mewawancarai salah satu guru yang ada di TK Cuk Mutia Banda Aceh dengan tema lingkungan belajar partisipatif untuk anak usia dini. Yuk simak videonya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan ke Ibu. Kami dengan tema lingkungan belajar partisipatif. Ada beberapa pertanyaan. Menurut Ibu, lingkungan belajar partisipatif di kelas itu bagaimana Ibu? Apakah penting? Itu penting di kelas ini kan untuk mendekatkan anak sesama dengan kawan-kawannya itu belajar partisipasi. Misalnya
dia tahu caranya berbagi gitu ya, kebersamaan. Kebersamaan beliau ya. Ah, Terus bagaimana Ibu cara melibatkan anak-anak itu dalam proses sehari-hari dalam partisipasi ini? dengan cara kita buat kelompoknya, Berkelompok ya. kelompok. Apakah ada metode yang efektif Ibu? Metode apa yang dipakai Ibu? Kami biasanya dengan alat ya. Nah, Ada sebenarnya itu? bisa kita temanya kita tema apa gitu. Misalkan kok ini tema rekreasi. Nah, kok rekreasi kok ini kami kok jalan keluar. Itu di daerah ini atau Ada di luar, ada di kampus, maksudnya di lingkungan sekolah. kalau di luar tuh kemana tuh biasanya? Kayak kemarin itu kami bawa ke bandara, Ke bandara. Mengenal mengenal alam sekitar gitu kan, maksudnya mengenal pesawatnya, maksudnya nanti di sana dijelaskan juga sejarah pesawat itu. Berarti contoh kegiatan tadi berarti turun lapangan ya? Turun Ya? lapangan. Turun lapangan untuk mengenal kita. Nah, Dari anaknya sendiri Bu, bagaimana respon mereka gitu? kalau anak-anak suka, apalagi bawa ke bandara gitu, mesti di sana kan bebas ya. Nanti lihat ada pesawatnya turun jalan, anak-anak suka. Kayak di kelas terus gitu ya? Tapi lebih suka kayak gitu jalan-jalan. Apakah ada strategi khusus Bu yang Ibu gunakan atau guru-guru gunakan di sini dalam partisipatif ini? Ya, atau langkah-langkah yang bisa diambil ya, untuk menjalankan lingkungan partisipatif ini? Apakah ada program-program khusus untuk meningkatkan partisipasi orang tua itu sama orang tua atau sama Ada, biasa kami langsung ngomong sama orang tua gitu. Bu, besok kami mau jalan-jalan nih, mesti anaknya kayak mana. Apalagi nanti kan dalam minggu depan kami kan mau buat marketing ini, jadi kami undang orang tuanya nanti buat temanya apa gitu. Jadi kan ada konsultasi sama di sekolah ya? Terkait lingkungan belajar partisipasi ini, apakah ada pelatihan khusus Bu untuk guru? Ada. bisa di luar. Itu yang latihan yang gimana Bu? Ikut seminar atau Kayak di seminar diundang lagi atau di luar? dibuat sama ini kan, nanti kan sekolah tuh Ini yang terakhir Bu, bagaimana cara guru menilai atau mengevaluasi keberhasilan dari anak yang bisa di lingkungan belajar partisipatif ini? kita lihat cara dia, mesti kan gimana aktifan dia si anak ini. Kadang-kadang ada anak dia gitu sama orang, kadang kita lihat dari situ. Itu gimana solusinya Bu? Kalau yang diam tuh, kalau yang aktif kan memang Yang sudah udah ini ya kan, kok yang diam tuh misalkan kita udah berusaha nih, mesti kita kasih apa yang tetap dia nggak terbilang juga. Jadi salah satunya sama orang tua. Mesti kita tanya di rumah, ya mesti gimana dia. Kadang-kadang kan orang tua bilang, oh anak saya aktif di rumah, tapi nyatanya di sekolah kok diam gitu kan. Itu kami nggak tahu bilang lagi. Kalau di rumah mungkin karena sendiri, kok di sekolah kan nggak rame-rame. Kan banyak anak-anak itu kan. Baik Ibu, sekian